Setelah teman-teman pengawas TPS melakukan pendaftaran di Google Play Store untuk install aplikasi Siwaslu 2024. Nah, teman-teman di sini akan ada dua buku panduan. Yang pertama buku panduan Siwaslu, yang kedua adalah buku panduan untuk pengawas TPS. Dan juga ada jadwalnya. Nah, teman-teman kalau masih belum memahami apa tugas dan wewenang dari pengawas TPS, teman-teman tinggal klik aja di sini ada buku PTPS. Nah, maka di sini akan ada teman-teman panduan untuk pengawas TPS. Sebenarnya hampir sama dari tahun ke tahun ya teman-teman, gak ada perbedaan ya. Hanya sedikit saja ada tambahan dari aplikasi Siwaslu. Nah, kalau kerjanya sih ya biasa aja mengawasi teman-teman ya. Yang paling utama itu adalah nanti bagaimana teman-teman menggunakan aplikasi Siwaslu 2024 untuk pengawas TPS ini. Nah, di sini itu teman-teman di sini kan ada gambar home. Ini tampilan home-nya seperti ini. Kemudian kita bisa minta bantuan admin. Kemudian di sini ada riwayat kirim laporan. Nah, jadi laporan inilah yang akan diisi oleh teman-teman sebagai pengawas TPS ya. Nah, kemudian nanti di sini akan ada biodata, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengisi ini? Ini kan masih kosong ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu tugasnya pas ketika pemungutan suara itu tinggal klik aja yang ada plus ini. Nah, di sini itu ada beberapa formulir yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah form A1 pengawasan hari tenang. Nah, di sini pernyataannya yang ke satu, apabila terjadi kegiatan kampanye di masa tenang. Kalau ada, teman-teman di sini tinggal pindahkan klik ya. Kalau tidak ada, dipindahkan ke sini. Kemudian terjadi praktik politik uang di masa tenang. Apabila teman-teman menemukan bukti adanya terjadi politik uang, teman-teman tinggal klik ya atau tidak kalau tidak ada. Nah, kalau kalau di teman-teman klik ya, di sini pasti harus menemukan buktinya. Nah, untuk buktinya teman-teman tinggal klik aja gambarnya di sini. Yang ada gambar kamera ini diklik, kemudian pilih apakah fotonya sudah ada di galeri atau langsung kita foto gitu. Kalau sudah tersimpan di galeri, teman-teman tinggal pilih aja. Geser untuk melihat gambar lainnya. Bila penuh, ketuk dua kali untuk menambah gambar. Tahan gambar untuk menghapus. Nah, jadi di sini bisa teman-teman tambahkan beberapa gambar. Contohnya seperti ini. Nah, pilih di galeri gambarnya teman-teman. Contoh aja ya. Nah, ini ketuk dua kali. Nah, satu, dua. Jadi kalau ada dua kegiatan, teman-teman pilih klik seperti ini. Dua. Kemudian klik pilih. Nah, seperti ini ya. Untuk menghapusnya gampang. Tinggal klik di sini. Jadi klik lagi di sini tuh. Klik, hapus. Klik lagi, hapus ya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah formulir A1 yang harus teman-teman isi. Kalau di sini tidak ada di A1 ya teman-teman lewati aja ya. Kemudian pilih di form A2. Kalau di form A2 ini sini pengawasan persiapan. Kalau yang tadi kan masih dalam tahap pengawasan hari tenang ya. Masalahnya itu gak boleh ada lagi kampanye atau alat-alat peraga. Kalau di form A2 ini pengawasan persiapan pemungutan suara ini pada saat persiapan. Yang pertama, terdapat pemilih belum menerima formulir model C. Nanti kan KPPS itu akan membagikan formulir C ke DPT yang ada di TPS 1 contohnya ya. Nah, di sini kalau tidak ada, klik aja tidak. Kalau sebenarnya sudah dibagikan gitu ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke KPPS, apakah semua formulir ini sudah dibagikan? Nah, nanti akan dijawab oleh KPPS. Ternyata oh sudah. Berarti di sini tidak ada ya. Kemudian TPS belum disiapkan pada pukul 10 tanggal 13 Februari. Nah, ini kan hari terakhir itu 13 Februari. Pukul 9. Ini jam terakhirnya. Kalau ada tempat pemungutan suaranya belum disiapkan, nah teman-teman klik aja ya, ya kalau tidak ada, kalau sudah siap berarti tidak perlu. Kemudian yang ketiga, TPS berada di tempat yang sulit dijangkau, diakses oleh penyandang disabilitas ini tidak ya. KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara. Nah, ini seperti kotak suara,
perlengkapan suara itu sudah harus diterima eh, pada tanggal 13 Februari 2024. Karena pelaksanaannya kan tanggal 14 Februari. Nah, ini jadi kalau ada kekurangan di sini, nah kalau tidak ada ya udah tidak perlu diisi teman-temannya karena ini enggak terlalu penting ya. Yang penting kondusif suasananya, kemudian berjalan dengan lancar. Kalau form A3 ini pengawasan pemungutan suara. Nah, ini pada saat teman-teman berada di tempat pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Februari. Kalau ada logistik pemungutan suara tidak lengkap, klik ya. Kalau tidak ada ya jangan diklik ya. Surat suara tertukar contohnya ya. Kalau ada tidak ya jangan diklik aja ya. Kemudian pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 kan dimulainya itu harus setengah 7 sudah harus dimulai untuk pengambilan sumpah. Nah ini jadi ini nanti teman-teman di checklistnya itu pada saat teman-teman melaksanakan kegiatan pemungutan suara di TPS oleh KPPS ya. Nah nanti kalau ada yang tidak sesuai tinggal klik aja yes atau ya. Kalau sesuai ya jangan diklik ya. Nah di sini supaya teman-teman tidak memberatkan. Kemudian kalau di A4 ini pengawasan perhitungan suara dan ketidaksesuaian. Nah, ini mah pada saat penghitungan ya, ada yang di dinding itu kan eh, pengumuman sah dan tidak sahnya. Kemudian ada jumlah yang sah ada berapa, yang tidak sah yang berapa. Nah, di sini ada jelas ya, teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja. Kemudian, nah ini yang paling intinya itu adalah mengisi form A5 rekapitulasi perhitungan suara Pilpres. Ya, Pilpres, kemudian DPR RI, DPD, kan ada 5 ya. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Jadi kalau yang kabupaten mah tinggal foto C hasilnya aja. C1 hasil dipoto di teman-teman. Kalau ada fotonya lebih dua tinggal foto aja. Kemudian juga dipoto gampang lah ya. Tinggal foto aja. Kalau yang presiden ini harus diisi dulu nih. Jumlah DPT PPWP berapa? Maksudnya itu jumlah daftar pemilih tetap presiden. Kemudian DPTB jumlah daftar pemilih tambahan. DPK jumlah pemilih khusus. Total pemilih ada berapa? Jumlah surat suara sahnya ada berapa untuk presiden? Yang tidak sahnya berapa? Jumlah pengguna hak pilihnya. Kalau di atas kan jumlah DPT keseluruhan. Ini teman-teman. Kalau ini jumlah yang menggunakan hak pilihnya. Nanti teman-teman foto aja C1 hasilnya. Jadi sekarang itu hanya menggunakan C1 hasil untuk presiden tentunya ya seperti itu. Nah, untuk yang DPR RI lebih mudah cuman foto hasilnya aja. Jadi kalau yang ngisi DPT itu hanya untuk di formulir A5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini masukkan aja jumlah DPT-nya contohnya 200. Contoh DPTB-nya contohnya 115 contohnya tambahannya. Kemudian DPK-nya 10. Nah, berarti jumlahnya berapa? Nah, maka jumlahnya ini akan langsung ada teman-teman ya. Dia otomatis ya kalau salah contohnya di sini ada 11. Maka jumlah pemilih akan otomatis. Jumlah surat suara sah nanti berapa ya? 150. Contohnya 220. Yang tidak sah contohnya 6. Nah, maka jumlah pemilih itu dan jumlah hak pilih itu sama gitu ya. Ini gampang seperti pengisiannya. Nah, nanti bukti fotonya di CHC1 fotokan saja, pilih dari kamera dari galeri. Kalau ada 2, 3, 4 tinggal pilih aja ya. Tekan terus. Nah, seperti ini pemilihannya. Jadi kalau ada banyak fotonya seperti ini ya. Jadi tinggal klik, tinggal pilih, maka fotonya akan segera masuk ke sini, teman-teman. Kalau mau dihapus ya gampang kayak tadi ngapusnya ya. Nah, begitu juga dengan DPR S1 ini tinggal foto hasilnya aja, C hasil. A5 juga C hasil DPD. A5 DPRD provinsi C hasil. Nah, ini semuanya C hasil. Jadi gampang sekali penggunaannya. Nah, setelah selesai, udah selesai begitu kegiatannya. Kalau ini Play Store itu aplikasinya di Play Store. Kalau yang web ini hanya berita mengenai Siwaslu ya, Bawaslu. Nah, silakan teman-teman buka buku PTPS-nya di sini. Kemudian pelajari ini ada 60 halaman.
apabila tidak terlalu mengerti ya ini bisa dibaca-baca saja. Literasi itu penting teman-teman ya, untuk menambah wawasan kita ya, seperti itu. Karena ininya jumlahnya sama, ini buku panduan ini sama dengan yang ada di aplikasi ya penggunaannya. Jadi itu teman-teman, pedoman lengkap penggunaan aplikasi Siwaslu 2024. Semoga membantu. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Semangat buat teman-teman yang akan menjadi pengawas TPS, bantu KPPS untuk mensukseskan kegiatan pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.